Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Aditya Pratama, semester 3, berasal dari Prodi Ilmu Komunikasi Reguler B angkatan 19. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hambatan komunikasi massa dan media dalam sistem pemerintahan. Pengertian komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan atau informasi gagasan kepada orang banyak melalui media massa, media cetak, elektronik atau penyiaran, dan media online atau internet. Contoh komunikasi massa: berita di media, siaran di radio dan televisi, dan posting di media online. Jenis komunikasi massa yaitu iklan atau advertising. Yang kedua, jurnalisme atau jurnalis. Yang ketiga, humas atau public relation. Yang keempat, media sosial. Hambatan komunikasi massa. Yang pertama, hambatan psikologis dalam komunikasi massa adalah hambatan yang disebabkan oleh unsur-unsur dari kepentingan psikis manusia. Hambatan ini terdiri dari 1. Kepentingan atau interest. Kepentingan komunikasi dalam suatu kegiatan komunikasi sangat ditentukan oleh manfaat atau kegunaan dari komunikasi itu dirinya sendiri. Komunikasi pada komunikasi massa bersifat heterogen dalam latar belakang, sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Hal ini akan berpengaruh pada seleksi terhadap pesan. Yang kedua, prasangka atau prejudis. Prasangka berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap orang lain atau kelompok lain dan sikap serta perilakunya terhadap orang lain atau kelompok lain. Yang ketiga, ada persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi akan ditentukan oleh faktor personal atau fungsional. Yang keempat, stereotip. Yang kelima, motivasi. Yang kedua, hambatan sosiologi kultural. Perbedaan sosiokultural dapat menghambat proses komunikasi. Perbedaannya sosial yang berlaku dalam masyarakat. Norma sosial mencerminkan sifat-sifat yang hidup pada suatu masyarakat dan dilaksanakan sebagai alat pengawas secara sadar maupun tidak sadar oleh masyarakat terhadap anggotanya. Hambatan yang terkait dengan hambatan sosiokultural yaitu hambatan pendidikan. Yang ketiga, hambatan interaksi verbal. Hambatan interaksi verbal. Hambatan ini terkait dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi massa, terutama pihak komunikan. Jenis-jenis hambatan interaksi verbal dalam komunikasi massa. Yang pertama, fungsi pemerintahan ini secara keseluruhan terdiri dari berbagai macam tindakan-tindakan pemerintah. Keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata, dan tindakan-tindakan nyata. Dengan demikian lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat. Yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.